portofolio. Di sini saya Sylvia Putri Sistara Dita. Perkenalkan, saya Siti Nur Aziza. Nama saya Siti Febriza Harmanto. Perkenalkan, saya Sukma Fitri Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang portofolio. Portofolio adalah kumpulan berbagai aset investasi yang dimiliki investor, seperti saham, obligasi, reksadana, emas, dan aset lainnya. Tujuan portofolio adalah untuk memperoleh keuntungan yang optimal sekaligus mengurangi resiko melalui pengelolaan investasi yang tepat. Dari pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa portofolio bukan hanya sekadar memiliki banyak investasi, tapi bagaimana investor mengelola dan mengombinasikan aset yang dimiliki agar tujuan investasinya itu tercapai. Dengan adanya portofolio, investor dapat menyeimbangkan antara keuntungan yang ingin diperoleh dan resiko yang mungkin dihadapi. Selanjutnya, teori Markowitz ini menjelaskan bahwa investor dapat memperoleh hasil investasi yang lebih optimal dengan mengombinasikan beberapa aset dalam satu portofolio. Teori Markowitz menjelaskan bahwa investor dapat memperoleh kombinasi investasi yang lebih optimal melalui diversifikasi. Artinya, dana investasi sebaiknya disebar ke beberapa aset yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan begitu, resiko dapat dikurangi tanpa harus menghilangkan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Saya akan menjelaskan tentang hubungan return dan risiko. Dalam investasi, terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara return dan risiko. Semakin besar keuntungan yang diharapkan, semakin besar pula ketidakpastian yang harus dihadapi oleh investor. Selanjutnya, yaitu ada efficient frontier. Efficient frontier adalah kumpulan portofolio efisien yang menggambarkan berbagai kombinasi antara return dan risiko. Kurva ini menjadi acuan investor dalam memilih portofolio yang paling menguntungkan. Sedangkan portofolio efisien merupakan kombinasi aset yang mampu menghasilkan tingkat keuntungan tertinggi untuk suatu tingkat risiko tertentu. Portofolio ini dianggap efisien karena tidak ada alternatif lain yang mampu memberikan return yang tinggi tanpa meningkatkan risiko yang ada. Saya akan menjelaskan tentang diversifikasi. Diversifikasi itu adalah cara mengurangi risiko dengan membagi dana ke beberapa jenis investasi, bukan hanya satu investasi saja. Nah, di sini kita bisa lihat contoh sederhananya. Jika kita memiliki dana sebesar 100 juta rupiah, maka dana tersebut bisa dibagi ke saham 40%, obligasi 30%, emas 20%, dan reksadana 10%. Kenapa sih seperti itu? Nah, tujuannya jika salah satu investasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut bisa ditutupi oleh investasi lain yang nilainya masih stabil atau bahkan meningkat. Jadi, resiko investasi menjadi lebih terkendali. Kemudian selanjutnya kita bahas portofolio optimal. Portofolio optimal adalah kombinasi investasi yang memberikan keuntungan terbaik dengan resiko yang masih dapat diterima investor. Nah, di sini kita lihat lagi pada grafiknya. Di sini terlihat bahwa dana terbesar ini ditempatkan pada saham, yaitu 42,1%, karena memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi. Nah, sisanya kita alokasikan ke obligasi, reksadana, emas untuk membantu mengurangi resiko. Jadi, portofolio optimal bukan berarti memilih investasi yang paling menguntungkan saja, tetapi mencari kombinasi yang paling seimbang antara keuntungan dengan resiko. Yang pertama yaitu mengenai korelasi. Korelasi itu mengukur seberapa erat hubungan pergerakan dua aset investasi dengan skala nilai dari -1 sampai dengan +1. Kriteria yang pertama yaitu +1, di mana hubungan sempurna searah. Jadi, jika aset A naik, maka aset B pun ikut naik dengan proporsi yang sama. Kriteria yang kedua itu ada nilai 0, jadi tidak ada hubungan sama sekali. Jadi, suatu pergerakan aset tidak mempengaruhi aset yang lainnya.
Yang terakhir ada nilai -1. Jadi, di mana hubungan sempurna berlawanan arah. Jadi, jika aset A naik, maka aset B turun dengan proporsi yang sama. Semakin mendekati -1, semakin besar pula manfaat diversifikasi nilai yang kita dapat. Kita bisa menggabungkan aset yang pergerakannya saling berlawanan untuk menekankan risiko tanpa harus mengorbankan potensi keuntungan terlalu banyak. Selanjutnya mengenai kovarian. Jika korelasi menunjukkan arah dan kekuatan hubungan, kovarian mengukur seberapa besar dua aset bergerak bersama. Nilai kovarian bisa positif, negatif, atau 0. Kovarians positif, keduanya itu cenderung naik atau turun bersamaan. Kovarians negatif itu biasanya keduanya cenderung bergerak berlawanan. Dan untuk kovarians yang nilainya 0, tidak ada hubungan sama sekali. Informasi ini tuh sangat penting bagi kita untuk menyusun portofolio dengan memilih aset yang memiliki kovariansi yang rendah atau negatif. Kita bisa mengurangi risiko keseluruhan portofolio secara jauh lebih efektif dibandingkan hanya membeli satu jenis aset saja. Materi selanjutnya yaitu mengenai Global Minimum Variance Portfolio dan aktiva bebas risiko. Materi pertama yaitu Global Minimum Variance Portfolio adalah kombinasi aset yang memberikan tingkat risiko paling rendah di antara semua kemungkinan portofolio yang bisa dibentuk. Seperti terlihat pada grafik, resiko Global Minimum Variance Portfolio itu lebih rendah dibanding dengan resiko masing-masing aset individu. Misalnya ada saham, obligasi, atau reksadana. Ini membuktikan prinsip dasar investasi yang dimana diversifikasi yang tepat itu bisa menurunkan risiko tanpa menurunkan imbal hasil secara proporsional. Global Minimum Variance Portfolio itu menjadi titik acuan penting bagi kita sebagai investor yang sangat menghindari risiko, karena memberikan posisi yang paling aman di antara semua portofolio yang hanya terdiri dari aset berisiko. Selanjutnya ada aktiva bebas risiko. Aktiva bebas risiko itu adalah aset yang memiliki risiko mendekati 0. Artinya, imbal hasilnya itu sudah pasti dan tidak berpengaruh oleh perubahan kondisi pasar. Contohnya, surat utang jangka pendek atau deposito pemerintah. Karena risikonya paling rendah, aktiva bebas risiko ini menjadi alat pelengkap untuk membentuk portofolio yang lebih fleksibel. Investor bisa menggabungkan aktiva bebas risiko ini dengan portofolio berisiko seperti Global Minimum Variance Portfolio. Jadi, jika ingin aman, lebih banyak yaitu perbanyak porsi aktiva bebas risiko. Dan jika ingin imbal lebih tinggi, yaitu kurangi porsi aktiva bebas risiko dan tambah aset berisiko. Pada grafik juga terlihat jelas ya teman-teman, posisi aktiva bebas risiko ini berada di tingkat risiko paling rendah dibandingkan instrumen lain, dan menjadi dasar acuan untuk mengukur kinerja investasi berisiko. Jadi saya akan menjelaskan cara menentukan portofolio optimal. Terdapat beberapa cara dalam menentukan portofolio optimal. Pertama, menggunakan model Markowitz, yaitu memilih kombinasi aset yang menghasilkan return terbaik dengan risiko yang efisien. Yang kedua, mempertimbangkan preferensi investor. Setiap investor memiliki toleransi risiko yang berbeda-beda. Ada yang berani mengambil risiko tinggi untuk memperoleh keuntungan besar, ada juga yang lebih mengutamakan keamanan investasi. Ketiga adalah mengkombinasikan aset berisiko dengan aktiva bebas risiko agar portofolio menjadi lebih seimbang. Dengan pertimbangan ketiga aspek tersebut, investor dapat menyusun portofolio yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investasinya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, portofolio optimal merupakan kombinasi investasi yang mampu memberikan keuntungan terbaik sesuai tingkat risiko yang dapat diterima investor. Melalui teori Markowitz, investor dapat memilih portofolio yang efisien dengan mempertimbangkan hubungan antara return dan risiko. Selain itu, diversifikasi, kolerasi antar aset, serta alokasi investasi yang tepat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko dan meningkatkan peluang mencapai tujuan investasi. Dengan kata lain, keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang dicari, tetapi juga oleh bagaimana investor mengelola risiko secara bijak. Demikian video penjelasan mengenai pemilihan portofolio optimal. Dari materi yang telah dibahas, kita dapat memahami bahwa keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola risiko melalui diversifikasi dan pemilihan aset yang tepat. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai manajemen portofolio dalam dunia investasi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.